Jemaah sekalian sama berbahagia. Pada Tuhan sungguh makura lalu kiwat tudin apa misalnya masih kita ya. Quran itu makasih yang lalu ini tu pada sempurnakan pakasih weta untuk makipati sangat yang insyaallah pada kesempatan subuh hari ini ceramah akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Ridwan Adnan SPD. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita sekalian. Nah, untuk itu kepada Ustaz kami persilakan dengan hormat atas kehadiran dan kesediaannya mewakili jemaah Masjid Nur Tarbiyah. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami persilakan. Wallahu yatawalla sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahrun mubarak syahrun fihi lailatun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aidan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada lu nikmai itu pada syukur maraja lauri sisi ala birnafum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena angka mopi na bereng umur malampe makuto rotubu majappa. Nato angka siki mutamaki subuh ke-24 Ramadan. Alhamdulillah memuara insyaallah angka kina bereng adisi disinga fung Allah Subhanahu wa taala atau engkan ratai cappa na ulan Ramadan dan insyaallah kita memasuki hari raya Idul Fitri sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan niya papas salama masari panglukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan, pada toha subuh ke-24 yang kita masuki pada malam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah nakura-kurangi di jamal-jamal dinona. Bahkan pernah ditegur oleh anaknya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya Nabita boro ajena nasaba beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa Ramadan. Ya tosi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabbalikna. Masjid sekarang sudah mulai berkurang. Makuran itu tarawih. Jamaah masjid sekarang berkurang. Jamaah pasar sekarang yang bertambah. Malah jamaah mall sekarang bertambah. Ya, nalufaini sampajat tarawena.
lebih banyak mempersiapkan lebaran baju baru ketimbang mempersiapkan akhir-akhir Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Padahal sesungguhnya Ramadan ini adalah salah satu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita semua umat Nabi ta. Kenapa? Dek gaga umat riwereng sedi ulang bujur ulah puasa sangadina idi imi bawa umat Nabi ta. Kenapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Nasabak yarfungullahu subhanahu wa ta'ala na paham maka da idi umat Nabi ta maponco umuruna neyakiya mega dosata. Makanya kemudian Allah memberikan 1 bulan penuh aga gunana sarekuam mengjamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan ini kita pergunakan untuk penghapusan dosa, lalu kemudian melipat gandakan pahala-pahala yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Sarekuam mengiamuni maponco umurukta neyakiya insyaallah megamu apala pura rifigau nas sabari engkanna ulan ramalang. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, olehnya itu marilah kita mempergunakan di akhir-akhir Ramadan kita dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwattunna ripanonno Nabi ta Adam alaihi salam wattunna maswa Nabi ta Adam pole ri suruga fammasena fung Allah Subhanahu wa taala. Ennonno relebo na weyelino yaro Nabi ta Adam alaihi salam ricoba ri fung Allah Subhanahu wa taala dengan 2 cobaan. Cobaan yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaro Nabi ta Adam alaihi salam dipisahkan bersama dengan istrinya, dipisahkan dengan tempat yang sangat jauh, lalu kemudian dipertemukan di Jabal Rahmah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian cobaan yang kedua, yaro Nabi ta Adam alaihi salam mabulung manangi olina, hitam kalam kulitnya Nabiullah Adam alaihi salam. Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hitam kalamnya kulitnya Nabiullah Adam alaihi salam nasabari nakanni pelak keso. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa demikian? Ternyata Nabi ta Adam alaihi salam napahang makada yero pelana asoy mancaji pacalan nafungullah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi ta Adam alaihi salam datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala milud dampeng Nabi ta Adam alaihi salam jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kemudian Allah mengampuni dosanya dengan syarat agar nasan Nabi ta nasafung Allah Subhanahu wa taala wa dampeng ngisininna dosamu adang ya akan tetapi harus melakukan puasa 3 hari. Makanya kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, puasa tongan ni Nabi ta Adam alaihi salam. Di hari yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah melaksanakan puasa yang pertama, maka sebagian tubuh Nabi ta Adam alaihi salam menjadi putih. Di hari yang kedua Nabi ta Adam melaksanakan puasa, maka sebagian dari tubuhnya pun kembali putih. Sampai ketiga hari Nabi ta Adam alaihissalam puasa, maka semua tubuhnya menjadi putih. Dan ini adalah ajaran dari Nabi ta Adam. Hari ini kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid, puasa putih jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kita lakukan menjadi puasa sunnah di setiap bulan di tanggal 13, 14, 15. Aga yasam puasa putih jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya puasa putih artinya maputih mana ngisinin dalam roh alena Nabi ta Adam alaihissalam. Betuanganna jamaah yang dimuliakan oleh Allah, puasa putih adalah puasa pallolo dosana Nabi ta Adam alaihissalam. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi ta Musa alaihissalam pun pernah berpuasa. Ya Nabi ta Musa alaihi salam riwayat rifas salama irfungullah Subhanahu wa taala oleh kejaranna Fir'aun, raja Fir'aun jamaah yang dimuliakan oleh Allah.
di mana Allah Subhanahu wa taala membelah lautan yang sangat dalam. Narek koloi na fikri akalang dek na tama akalang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah tidak ada yang tidak mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ripas salama Nabi Musa alaihi salam bersama dengan semua pengikutnya dari kejaran Fir'aun lewat laut yang terbelah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di saat itu kemudian Nabi Musa alaihi salam menyuruh kepada semua umatnya untuk berpuasa, dan puasa Nabi Musa alaihi salam pada saat ini kita kenal dengan puasa 10 Muharram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi yaro puasa 10 Muharram adalah puasa tanda asukurukanna Nabi Musa alaihi salam nasabari pas salam ai pole kejaranna Raja Fir'aun. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, di saat itu Nabi melihat kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Ketika itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala makutane Nabi Makade Nabi Bani Israel, ya Bani Israel, puasa aga tumu fegau. Makade Bani Israel umatna Nabi Musa puasa 10 Muharram akkecuarenna Nabi Musa alaihi salam. Maka kemudian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa puasa 10 Muharram adalah puasa yang lebih berhak melakukannya adalah saya, oleh karena agasanna turunan dari Nabiullah Musa alaihissalam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 10 Muharram pada saat itu menjadi puasa wajib bagi semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 tahun setelah puasa Nabi 10 Muharram menjadi puasa wajib, maka turunlah ayat kemudian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah waktu 1 tahun setelah 2 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, napanin nonno perintah puasa Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka status puasa 10 Muharram yang tadinya wajib kemudian menjadi sunnah, oleh karena turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makadai andre gurutta narekku engkased di perintah nafung Allah Subhanahu wa taala. Narekku engkased di ibadah jamaah yang dimuliakan oleh Allah dilakukan oleh beberapa nabi, bahkan semua nabi, maka ibadah itu adalah ibadah yang sangat luar biasa pahalanya. Dan itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah itu adalah ibadah puasa. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melok kimita bagaimana besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Engka sewa waktu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engka sahabatna Nabi riasangnya Tolha bin Ubaidillah. Ia Tolha jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan kabar kepada semua sahabat-sahabat Nabi. Dan pada saat itu engkatoi Nabi aganasan Tolha jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya Rasulullah, engkatu sewa waktu, engkadua tahu masalah sureng, engkadua tahu bersaudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah mangololori Nabi Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ternyata 2 bersaudara ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimasukkan ke dalam agama Islam. Maka di saat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua bersaudara ini kemudian dimasukkan dalam Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ternyata beberapa saat setelah memasuki agama Islam, saudaranya yang pertama mati jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mati di jalan syahid di dalam peperangan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saudara yang pertama meninggal
ketika mengikuti perang dan mati syahid. Kemudian saudaranya yang kedua dek topa na mate. 1 tahun setelah meninggal saudaranya yang pertama napai mate. Akan tetapi matena yewe saudaranya yang kedua mati dalam keadaan biasa saja, bukan dalam peperangan. Akhirnya aga nasam Talha, ya Rasulullah pura kak nasam manipi, ewita ye dua saudara mangolo melok ni mutama rilalan na suruga. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah nasab Talha, yang saya lihat duluan masuk surga adalah saudaranya yang kedua. Kenapa bukan yang pertama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah orang yang mati syahid itu dek gaga nasa pallawanganna untuk wedding utama rilalanna suruga pammasena Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kemudian saudaranya yang kedua yang mati biasa-biasa saja duluan masuk surga? Aganasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Talha, betul saudara yang kedua itu mati dalam keadaan biasa saja. Saudaranya yang pertama masih syahid, akan tetapi saudaranya yang kedua ini yang mati biasa saja di 1 tahun setelah matinya saudaranya dia mendapatkan bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saudara yang kedua ini melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Yanronas sabari yolo utama suruga daripada orang yang melaksanakan mati syahid. Artinya apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ternyata puasa Ramadan yang kita laksanakan lebih baik pahalanya dibanding orang-orang yang mati syahid. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, olehnya itu di akhir Ramadan ini mari kita betul-betul mempersiapkan diri kita, betul-betul melaksanakan Ramadan di akhir-akhir ini. Sarekwam insyaallah betul-betul kita mendapatkan pahala yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan di dalam bulan suci Ramadan. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya salah satu yang membuat Ramadan ini, bulan suci Ramadan ini menjadi mulia oleh karena engkari lalena rifanonno akorangi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan suci Ramadan ini engka akorang nafanonno Allah subhanahu wa ta'ala. Makadai Andre Gurutta, naramping ki Andre Gurutta almarhum Kiai Haji Sanusi Bacok pernah mengatakan bahwa ini berbicara tentang keistimewaan Al-Quran jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Aganaseng Andre Gurutta, barang siapa yang terhubung dan yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dia waktu, baik dia tempat ataupun makhluk, maka semuanya akan mulia oleh karena kemuliaan Al-Quran. Mari kita melihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aga masuk Andre Gurutta. Yang pertama nasung Andre Gurutta, orang yang terhubung, yang berhubungan dengan Al-Quran dalam hal makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran lewat perantara malaikat Jibril. Jibril jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi mulia oleh karena kemuliaan Al-Quran. Bahkan Jibril mendapatkan gelar kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Sayyidul Malaikah, pengulunna sininna malaikae. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menurunkan Al-Quran lewat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu yang membuatnya mulia oleh karena kemuliaan Al-Quran. Bahkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan gelar kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, fangulunna sininna nabiyyi makuto parasuroi. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tempat Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di 2 tempat jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama Makkah Al-Mukarram dan Madinah Al-Munawwar. Kedua tempat ini, kedua kota ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah menjadi mulia oleh karena kemuliaan Al-Quran. Bahkan semua manusia, semua umat Islam menginginkan datang ke 2 tempat ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saking mulianya kedua tempat ini.
Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam persoalan waktu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan menjadi mulia oleh karena kemuliaan Al-Qur'an. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan di dalam bulan suci Ramadan ada disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Qur'an diturunkan. Maka barang siapa yang beribadah di dalam malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar menjadi mulia oleh karena kemuliaan Al-Qur'an. Maka kemudian Andre Gurutta melanjutkan ceramahnya pada saat itu. Beliau mengatakan, ketika engkau ingin mulia, maka muliakanlah Al-Qur'an. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Majappu yatuna sapung Allah Subhanahu wa taala yaitu aku orangnya iya tu panonnoi, iya to batu jagai. Bagaimana bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an secara fisik. Agak betul jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melihat sejarah, mapamula samanna Nabi letuk makokoy, begitu banyak orang-orang yang ingin menghancurkan Al-Qur'an. Begitu banyak orang-orang yang ingin melebur Al-Qur'an secara fisik. Akan tetapi jancinna Allah Subhanahu wa taala, makadai Allah Subhanahu wa taala iya panonnoi, iya to jagai. Dan hari ini sampai saat ini tidak ada yang bisa menghancurkan Al-Qur'an. Bahkan setiap tahun Kementerian Agama mencetak beribu-ribu mushaf Al-Qur'an. Kemudian yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an lewat anak-anak kita penghafal Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita pikir ya roh anak-anak tak ya roh akorangin apala itu nia bahasana. Akan tetapi reweringir Allah Subhanahu wa taala alamu-lamuang untuk naapala, bahkan ada yang berumur masih kecil naapal ini 30 juz. Kenapa? Allah yang menjaga Al-Qur'an. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah menjaga Al-Qur'an itu lewat orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, engkau di riwayat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, engkau di riwayat sahabatna Nabi yang senantiasa membaca Al-Qur'an, gemar membaca Al-Qur'an jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dek nak kada asso, dek nak kada wenni, dek nak kada setiap saat senantiasa membaca Al-Qur'an. Maka kemudian di saat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, engkau bali bolana. Ia bali bolana jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tania seleng. Pada saat zamannya Rasul dikatakan kaum kafir Quraisy, non Islam kalau saat ini. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ya bali bolana sahabat merasa terganggu dengan bacaan Al-Qur'an sahabat. Merasa terganggu, terngiang-ngiang terus ayat yang dibaca oleh sahabat, maka dia merasa terganggu kehidupannya. Makanya kemudian ya tatanggana sahabat makunrai. Apa yang terjadi? Melo inauno yaro sahabat. Bagaimana caranya sang yaro lapu makun remelo inauno sahabat dengan cara nawerengi bepa, mabu yolo bepa, na inapa nataroi racun. Rilalan yaro racunnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, na inapa nawerengi yaro sahabat. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Setelah perempuan ini memberikan kuenya kepada sang sahabat, ternyata yaro sahabat dek nataru nandre yaro bipai nataru yolo. Kenapa? Oleh karena yaro sahabat bajanna engke melok nalawi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata besoknya sahabat kemudian melaksanakan perjalanan yang memang telah direncanakan. Di tengah-tengah perjalanan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata sahabat ketemu dengan dua orang bersaudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaro denre dua pemuda, dua kalolo nera siruntu yaro sahabat. Yaro kalolo ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah purui, malupui jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nainapa makade yaro kalolo ya fulan engkaga kotu andre tak tabokong nasaba maliwasa kimaye.
Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat memang membawa sesuatu, maka dan kami tu bawa. Setelah sahabat memberikan kue yang dibawanya dari rumahnya kepada dua pemuda ini, purana nandre matterutongan ngimati. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berita ini sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah memanggil sahabat. Maka dia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sahabat, magi muna yero kalloloi. Kenapa engkau membunuh kedua pemuda ini? Maka dia sahabat itu yang puno ya Rasulullah. Pura memang inandre yero den rebepai nai nappa mattaru mati. Nei kia yero bepetan nei ya punna. Nyawereka beli bolaku. Akhirnya apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Rasulullah kemudian memanggil wanita tadi yang memberikan kue kepada sang sahabat. Purana yolli jamaah yang dimuliakan oleh Allah, angkatongan ni mangololori nabita. Dek pagaga ada nafau riolona nabita matteru memang nitari na inapa na jamaah ki nabita. Maka dia lo pemakun ya Rasulullah, melo kak mutama agama asal lengengi. Maka dia nabita, kenapa? Kenapa tiba-tiba? Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Maka dia lo pemakun rai. Engkau di ayat na baca ya sahabat ya naro tulip ganggu pikiranku, dan itulah yang mengenai diri saya. Aga ayat na jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dia ayat na in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nanigi to mapigo ja mato tomatu poliki, nanigi to mapigo deceng mato tomatu poliki. Nasi yarola pumakun ra iya na kan na yewa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasaba yarodin rekalloloi, ternyata anak na yarola pumakun ra. Dia berniat untuk membunuh, ternyata alena na pundai yaro amatengan dua anak na mati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ternyata sahabat nasabari bacaan Al-Qur'annya, nasabari angajingan na jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia terhindar daripada kematian, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Nasabak metama isai dirupa tau agama sallalangenge, yang kita kenal bahwa begitu banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita memasukkan orang ke dalam agama Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mari kita mempergunakan Ramadan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Janganlah hanya di bulan suci Ramadan ajak yang mengita tutu iramalang tak tutu toi aku rangi. Jangan sampai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya waktunya di bulan suci Ramadan, akan tetapi di akhir di luar Ramadan pun seharusnya kita membaca Al-Quran. Saya kira jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang saya ingin sampaikan mengenai tentang puasa. Papasan na toriolo tak makeda nari kuma puasa ki pada puasana ula ajak tak puasa pada puasana ula Magi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata kedua binatang ini berpuasa. Kapan mereka berpuasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Yaro ulai mapuasai riwat tumilo imaselle oli. Ketika berganti kulit itu ular akan berpuasa. Apa yang agak maksudnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ternyata yaro ulai sebelum berpuasa namanya ular. Pure ma puasa ulama to asanna. Sebelum berpuasa yaro ulina makumotori warnana. Pure ma puasa makumotori bro. Digaga perubahan. Berbeda dengan ulat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yaro ulai jamaah yang dimuliakan oleh Allah sebelum berpuasa namanya ulat. Tetapi nareko pure ma puasa mencaji kupu-kupu yang cantik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah yaro ulai sebelum berpuasa bentuknya menjijikkan, metauki karawai, metauki mitai. Tetapi setelah berpuasa menjadi kupu-kupu yang indah, bahkan cantik jelita jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pangkaukanna yaro ulai jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum Ramadan memakan dedaunan, nandre mana yaro daun-daunnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah bahkan merusak. Tetapi setelah berpuasa, kupu-kupu mencari makanan-makanan yang manis,
yang manis-manis jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yanar nelore tomat tariolo, setelah kita berpuasa seharusnya membuat kita lebih baik daripada sebelum Ramadan. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Mamuar yang beraka lori di mana, maka to parofe melori aleku. Lebih dan kurangnya tolong diamalkan. Jika ada sesuatu hal yang saya sampaikan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka lupakan dan tinggalkan apa yang saya katakan. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.